Ya, baku dapat ulang di Tomina Esa Podcast. Dan saat ini kita ada dengan kita pe tamang. Kita bilang tapi kakak dan tapi adik satu umur sekali. Satu umur, satu tanggal. Ada yang Kak Devis. Asik. Kak Devis. Jadi Kak ya? Iya, Kak Devis. Biar lebih enak kan, Iya, lebih akrab. Lebih gitu. akrab. Cocok sekali kok kalau ini kalau Iya. Kak. Biasa kalau di pelayanan remaja Gemim biasa panggil Kak. Iya. Oh, Aktif juga di Aktif pelayanan Gemim. dong, aktif Aktif. pelayanan remaja. Di Kak Devis ini ada Edgar, ini ada Dela. Oke. Dorang dua apa? Bukan siapa-siapa. Dorang dua salah dua dari tiga yang baking ini TMP. Jadi sekarang torang biasanya kan kalau Kak Devis tukang tanya-tanya orang. Sekarang tuh mau tanya Aka. Aduh abis ini, 3 orang ini. 3 lawan 1 ini. Nyanda sih. Palingan torang buka dengan pertanyaan bagaimana Gemim saat ini. Nah, tapi maksud karena juga pelayan khusus. Diaken di Jemaat mana Kak Devis? Diaken di Gemim Fungsional Kampus Manado. Gemim fungsional. Iya di kampus kan. Iya. Di sini berarti Kak? Berarti iya di Unsrat karena kita aktivitas juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Manado. Oke. Nah, IAKN Manado itu dan beberapa perguruan tinggi, UNPI, Universitas Trinita, Setia Elfata, kita bergabung dengan Universitas Samratulangi Manado. Ya cukup udah tapi jari. Semua begini. Banyak sekali kok Teka. Banyak sekali. Banyak. Makasih sudah datang di Iya. tengah-tengah kesibukan. Iya. Kelar ini ada numpi acara di mana tuh? Iya, Siang, oh boleh siang. Begitu dang. Kan baku tawar tuh. Boleh hari Jumat, oh iya. Mar siang. Oh boleh langsung bilang boleh. Boleh. Kesempatan buat orang begini. Iya, Orang kalau sama hebat. dengan Kak Devis, orang yang harus Ya, puji mengikuti Tuhan. Kak waktu. Tapi puji Tuhan, terima kasih sudah diundang karena ini memang kapan lagi orang mau speak up ya? Kalau suka mau speak up nanti tong atur jadwal ulang minggu depan. Tong tambah banyak. Kalau biasanya berita-berita terkini terjadi apa di Kompas sih. Ya benar. Kompas Independen aktual. terpercaya. Iya. Hati-hati, independen terpercaya. Iya, Bukan independen. aktual. Bukan aktual. Oh iya. Awas orang lain branding itu. Jadi Betul. Independen dan terpercaya. Ya itu. lagu juga penyiar Kang. Iya benar kita. Penyiar berita ding apa lagi? Penyiar radio di Sumberkasih Manado, salah satu kalau menurut kita radio rohani terkenal lah di Iya. Sulawesi Utara. 100 itu kan. Radio Sumberkasih 90,20. 90,20. Iya. Kalau Rosa ada 5 berapa teh? Itu Oh, nanda habis. harus. Sunda atas tuh orang kata yang Sunda aja dengar radio mer. Iya. Sunda atas tuh. Jadi kita bagi semua segmen sih, ya, Iya, supaya jadi multi talent dang begitu. puji Tuhan, Iya. Air, darat, laut, udara, udara. ada. Kalau di negara ini opung. Tua sekali Kang. LBP, Bukan, opung luhut. Semuanya begitu. Oh iya, LBP. Oh LBP. mulai keras ya bicaranya. Itu kan tetap biasa kok gitu kan. Jadi kan public speaker juga tuh. Iya, good. Orang ini mungkin boleh belajar Kang. Ya, Public harus belajar speaker. banyak. Tapi bagus Iya, sih, gitu. bagus, Bagus apanya? bagus batanya. Mungkin, awalnya di mana Kak Devis? Karir. Awal Ya, memulai awal karir dari Jadi kita itu 2008 lulus SMA ya. 2008 iya sih. 2008 orang lulus Sangat. SMA. 2010 Kang, 2 tahun 2008. 2 tahun dia enggak lulus tuh. Nyanda. Nak naik kelas. Naik terus gitu. Nah terus calon hukum tua berikut. Amin. Tong aminkan itu. Kita mbak Amin semua. Orang mesti aminkan ini hal baik ini. Orang ya, toh? aminkan. Kalau orang yang aminkan. terbaik toh. Iya, amin. Jadi lulus 2008 kan. Kita lulus 2008 dan kita nggak pernah ada di momen berpikir sampai hari ini menjadi seorang MC yang bisa dikenal di Kota Manado. Dengan tampilan hari ini kita suka pakai gaya yang begini sih sekarang. Iya sih. Iya toh, karena kita pakai gaya MC yang begini sih kalau hemat biaya. Nggak perlu Nggak perlu atur rambut. Nggak perlu atur Komit rambut. dengan- Iya betul, itu menambah biaya juga. Makanya kalau ada yang mau minta mahal ya sebegitu deh harga. Iya, ya puji Tuhan sekarang harga so mahal. 2008 kita mulai, tapi waktu itu kita mulai setelah lulus sekolah nanda langsung kuliah. Kita kerja dulu, keluar masuk rumah. Ini tapi pengalaman hidup. Keluar masuk rumah, tawarkan barang dan tapi mama bilang kalau misalnya itu keluar masuk rumah berhenti.
Karena Maksudnya berhenti, jangan Sales. karena anak sendiri tuh. Jadi kalau anak sendiri kan mungkin kayak begitu di pandangan orang tua ada pekerjaan lainnya begitu. Iya, iya. Berhenti. Tapi kita merasakan itu. Melamar di toko dan akhirnya enggak diterima karena pikir papa masih pegawai. Kemudian kita masuk ke radio komunitas. Di Kampung Batorang ada radio komunitas namanya Radio Kidung Shalom 107,8 FM. Nah, dari situ kita memulai karir radio. Tapi kalau MC setelah Tape Papa meninggal, kita mulai profesional setelah Tape Papa meninggal. Tapi dalam perjalanan itu kita sering MC di gereja, MC di kolom. Kita mulai dari pelayanan rohani dulu. Evang dulu. Dulu sekali Kang. Evang, iya. Baru dari kolom dulu, kemudian MC dan akhirnya dari nol, dari terima kasih 100.000, 150, 300, 500 dan sekarang puji Tuhan sudah ada di angka yang cukup tinggi. Berapa? Iya, banyak. Berarti itu tinggi sekali. Iya. Kalau cuma 2 juta paling mau bilang. Ini nggak bilang berarti tinggi sekali. Enggak juga. Tapi sejauh ini masih terjangkau lah ya. Kalau mau boleh langsung jo DM. Langsung Cuma DM jo. tuh ada kualitas. Kita Iya. baku dapat dengan Kak Devis, Menir kok aja bilang tuh sebenarnya di Grafila waktu itu zaman Covid. Zaman Covid, ya Jadi benar. kita bawa WO itu karena nak ada doi, kita cari doi itu aja. Kak Devis gitu. Iya. Sekarang sobatnya doi Kang. Sobat Iya. Jadi, jadi Sondak Pak WO, soalnya Pak. sudah Pak Puji WO. Tuhan. Sonak Covid. Ya itu kerja coba boleh orang ambil di mana tuh. Jadi dari gitu. situ kita pindah ke radio Kenal. Mitra Kawanua yang ada di Jalan Toar. Kemudian kita ke radio Golden Heart. Kemudian dari radio Golden Heart kita ke Smart FM, Motion Radio, dan terakhir kita ke Radio Sumber Kasih. Nah di Motion Radio itu kita wawancara si Mahalini, Liodra, Iya, betul, ya. Caleb G, Shakira Jasmine. Kita ajar orang bahasa Indonesia. Ruth Sahanaya, ajar bahasa Manado. Ruth Sahanaya. Ada beberapa artis-artis yang kita ajak. Yang paling bahasa Manado. Menir berkesan. Yang paling berkesan sih ya kita rasa berkesan semua, tapi yang paling berkesan Liodra. Karena Liodra begitu aktif waktu itu mau suka diajarkan bahasa Manado sampai sempat viral di akun Kota Manado. Liodra diajarkan bahasa Manado dan dia ikutin DP lafal begitu. Yang Menir ajarkan Sesuai. Maksudnya misalkan torang kita begitu atau satu kalimat atau satu paragraf atau ada per kurang kata. satu kalimat kita ajarkan dia. Oh iya. Iya, jadi halo Nyong dan Noni atau Nyong deng Nona Manado, apa kabar? Kita cinta pangoni sama. Oh begitu Kang. Ih Liodra ini. Liodra. Liodra Ginting. Jadi ya dulu kemudian dari situ dari Smart FM akhirnya kita siaran TV di Kompas TV Manado. Iya. Kita juga pernah di TVRI Sulawesi Utara bawa kabar sukacita sama-sama dengan Pendeta Alfred Daleno. Dan kalau layar lainnya pernah masuk tapi sebagai narasumber di Kawanua TV. Jadi so pernah rasa terjang sama di dunia Iya. entertain so lumayan panjang. ya DP. lumayan, puji Tuhan. Jadi radio, TV, kemudian MC dan yang terakhir jadi moderator debat. Nah, itu Iya, debat. tapi Wow. hadiah terbesar yang Tuhan Wow. kasih di umur 34 tahun kemarin. Wow. Setelah ulang tahun tanggal berapanya itu kita lupa, di bulan Oktober kita pandu debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, kemudian pandu debat debat bupati dan wakil bupati Talaut yang sempat viral. Iya, Izin iya, Pak iya, Poka. Iya, yang sempat viral kemarin, kemudian ke Mitra, debat kedua Mitra dan debat ketiga Kota Tomohon. Iya. Menir itu kan debat toh. Iya. Yang paling spesial. DP beda mempersiapkan diri DP beda yang lain apa? Beda karena ini boleh salah bicara, kemudian dia ada part-partnya. Setiap segmen ada DP part-part begitu. Sudah dibatasi. Iyo, waktu dorang berbicara, kemudian yang harus dorang sampaikan apa, kemudian dorang boleh sampaikan apa, itu agak susah untuk orang mau kontrol karena ada pendukung-pendukungnya. Kita sempat waktu di Minahasa Tenggara kemarin kita sempat dapat panggil moderator bodoh. Moderator bodoh. Karena waktu itu kan kita sudah sampaikan, kita dengan partner sampaikan kalau jangan bawa tendensi pribadi atau ada hal-hal pribadi yang diangkat jadi pertanyaan. Tapi itu kan haknya dari pasangan calon untuk memberikan pertanyaan dan juga menjawab. Iya, di luar orang kontrol. Di luar kontrol. Tugas kita sebagai moderator adalah mengarahkan, memberikan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan oleh pihak KPU. Berarti kan harusnya so di apa? So ada tata tertibnya kan Ada sebelum memulai debat. Jadi tugas kita moderator di situ hanya menyampaikan, Iya, betul. memberikan ruang, memfasilitasi. Tugas kita tidak boleh meng-cut
Betul. mengkat setiap waktunya karena waktu itu Kalau masih ada ya. berharga lah kan. berharga untuk Bagi pasangan calon. Pasangan calon. Dan kita dipanggil moderator bodoh. Aduh, Tuhan tolong. Sempat kena itu. Sempat kena, itu mendistract kita, Sempat mengganggu. mendistract, ya. Kalau di moderator debat itu sangat mengganggu performa kita. Makanya kalau di debat bagi kita kalau sendiri yang masih pemula itu kurang baik, harus Iya berdua. sih, iya sih. Iya, Iya, tapi iya. lama-lama so terbiasa ya. Feel-nya berbeda Kak. Beda karena Jauh berbeda feel-nya. beda formal kok itu. Lebih Tapi formal. biasa Betul, semakin betul. formal acaranya semakin nilai jualnya semakin tinggi. Oh, begitu. Iya. Ya itu Menurut baking pengalaman. formal ini. Tunggu lagi formal ganti celana dulu sebentar. Jadi sini masih bersama saya. Iya. Mau coba kan? Mau ambil tabel ladang? Masih belum bisa. Masih susah. Soma susu ke sana. Jadi ada maksud kok kan? Iya. Selain bukan mau cari ilmu sambil landang. Enggak. Kita memang sudah terkira dia bicara buka mulut tadi, Betul. artikulasi. Iya, benar. Bagus sekali. Dari Kang. postur tuh. Ya, itu penting for calon hukum tua berikut. Kayaknya bilang itu pak kita pesaingan deh. Tapi benar kalau memang Tuhan izinkan mau Iya. calon ulang berikut, so hemat biaya kampanye. Iya. Iya lebih- soalnya. Kak Devis langsung. Oh Iyo. iya Kang. Yang penting orang baku support, no? Apa dah? Ingat jo periode berikut Iya, so iya, iya. dekat. Jadi bagaimana tong sama tukar jo langsung tong tiket tuh host bagaimana? Jangan. Nah kan ini boleh. Tapi agak seru ya, kemana-mana ya kita bicara. Begitu tuh di sini Mener. Ya, Jadi memang begitu, gitu. bebas tapi sesantai itu tapi ya luar biasa ya. teman-teman. Untung DP Basic dang pelayan toh, Iya. dari Hati atau biasa hamba. dari iyo. Kalau nggak ada gar tuh bah moderator nggak semua maki akang itu. Tukang mau make itu nggak ada. Iya, Mbak. Iya, orang katut dilatih untuk itu, no. Iya. Tapi ya ada juga yang enggak begitu sih. Ya oke. Cuma pelayan khusus hanya sekedar popularitas. Atau ganti justru topik dulu kan? Itu Jo. Kita suka itu. Makanya bagi kita itu pelayan khusus itu adalah salah satu panggilan pelayan. Betul, Karena kita betul, juga betul. seorang pelayan khusus ya, puji Tuhan dipercayakan beberapa kali ingin ke satu posisi itu tapi belum waktunya Tuhan percayakan kita jadi diaken dulu toh ya toh baru Iya, ke pelayan kolom karena dulu, beberapa toh. kali kita coba untuk pelayanan remaja tapi puji Tuhan ya Tuhan memproses sampai hari ini gitu. Dan Tahun untuk depan. iya tahun Kita depan. berdoa. Tahun Amin. depan kita persiapkan diri untuk itu. Amin. Asik, orang doakan sama-sama ya, orang Tapi doakan. kan boleh Kang kalau memang jalan Tuhan ya. Iya, betul. Ke situ orang enggak bisa itu orang pilihan masing-masing beda-beda kata iya toh. Iya. Orang semua pindah jemaat. Jadi dulu sama ini. jemaat-jemaat yang kenal Pindah lu. pilih iya. Pindah lu, pindah Boleh dulu, sensus supaya orang sensus pilih. di apa Iya. tadi? Saya tong pilih itu. Dan kalau mau bilang popularitas kurang terkenal apa yang Tuhan kasih ke kita. Iya Betul, sih, betul. Jadi pelayanan itu bukan tempat untuk popularitas tapi memang orang panggilan jiwa sebagai pelayan khusus untuk melayani jemaat. Itu Betul. utamanya. Kalau sekarang ya kita kurang tahu. Elektabilitas so Iya. ada. Puji Iya. Tuhan. Kapabilitas. Iya, puji Tuhan. Mungkin kurang orang mau share gitu. Cuma orang yang tahu. Iya, puji Tolong Tuhan. share. Menunggu Apa? waktu yang tepat. Iya, betul. Ya toh? Iya. Kairos waktu Tuhan. Orang ini ada di segmen apa ya? Spiritual Kristiani ya. Boleh ulang di apa? Iya. Mir boleh, Kalau di boleh. dalam pekerjaan. podcast gua cepat Iya, sekali beralih deh, begitu. Be. Iya, betul, boleh, betul, boleh. betul, betul. Nah, Ner gitu. Jadi Kak. Kak kan Ya, Kak tahu Devis. banyak, Wak, ini. Iya. Kak Devis ini foundernya Gensu, Kang. Iya, Iya, benar. Gensu. Foundernya Gensu. Founder Generasi Emas Sulawesi Utara. Yang di Generasi emas. Generasi Emas. DPID pertama kali kita DP nama Generasi Emas karena Indonesia Emas atau Iya. karena memang orang pesulut kan katu lay Emas Generasi ya. Emas. Iya, iya, oke. Iya, jadi saya senang dengan anak-anak muda yang suka berkarir, anak-anak muda yang mampu menunjukkan kemampuannya di hadapan orang banyak, ya toh. Show, tapi, Kang. iya, Show. tapi sayang kalau itu tidak dikenal orang, ya toh. Tapi ada Oh, juga iya. tidak terblow up. Ada banyak anak-anak muda yang punya kapasitas Betul, tapi tidak betul, terblow up, hanya tersimpan begitu ya. Kita suka mereka juga dikenal dan ternyata potensi kita di Sulawesi Utara itu banyak anak-anak muda yang berkarya ya.
Iya, jadi dari pengalaman-pengalaman yang kita cinta anak-anak remaja, membuat kita juga cinta anak-anak yang punya potensi di Sulawesi Utara yang bisa diangkat. Kemudian kenapa generasi emas Sulawesi Utara? Karena Indonesia emas Indonesia emas 2045. Nah, kemudian kita pikir kalau Sulawesi Utara generasi mudanya kita bikin apa ya? Jadi generasi emas generasi emas Sulawesi Utara. Kemudian saya singkat Gensu itu karena Gensu so hangat di telinga kan, yang orang tahu bensu, ya toh. Bensu so hangat di telinga bensu. Jadi jadi so ada geprek, ya toh. Jadi so ada kayak so branding dan seorang so kenal. Jadi kesini Gensu begitu. Tapi pada dasarnya tapi pada dasarnya kita mensupport itu. Cuman ada anak-anak muda yang potensi, ada anak-anak muda yang tidak berpotensi. Artinya begini, ada anak muda yang potensi tapi tidak menghargai potensi yang ada, kurang beretika, bahkan ada sempat beberapa kali yang konten-konten kreator yang sempat viral karena tidak ada etika ya, kurang baik dalam konten-kontennya. Yang tidak menghargai yang kur-kur itu, ya toh, yang kemarin-kemarin itu. Nah, itu salah satu yang kita nggak suka. Maksudnya anak-anak muda yang punya potensi, tapi tidak bisa menghargai diri, tidak bisa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan pada dia, begitu. Jadi lupa diri. Jadi kita nggak mau jadi orang yang lupa diri. Ada beberapa yang sempat kita support dulu sampai di Jakarta yang di dunia modeling, yang pada akhirnya sekarang bagi kita so lupa diri Setelah dia jadi biasanya ndak kasihan sampai support. Bayangkan sampai kita minta izin pada istri mau support pada dia, masih masuk di media sosial supaya bisa tersupport, tapi akhirnya setelah selesai akhirnya dia kan sempat viral dengan hal-hal yang tidak baiknya dengan pasangannya waktu itu ya, tapi sudahlah. Iya. Ya, oke. Mau tahu, tak bilang Jo. Agak nakal ya. Nir yang bakas itu bukan orang. Jadi generasi emas Sulawesi Utara itu kita suka lebih mengembangkan potensi anak Sulawesi Utara. Kemudian dari tua sampai yang muda, bahkan yang kecil juga. Kemudian sumber daya alamnya. Iya. Jadi sumber daya alam juga kita angkat. Jadi kalau Gensu sendiri itu Kak menyediakan platform atau support dalam hal-hal seperti apa ke generasi mudanya? Kita sediakan wadah saja yang platform ini. Kita angkat anak-anak mudanya saja begitu. Dan memang kalau orang mau lihat itu berita-berita yang diangkat kan orang pasti itu dengan selalu yang viral tuh masalah keluarga lah. Kayaknya hadir tampil beda. Ya, itu yang membedakan dengan kita tidak mengangkat nilai-nilai negatif, kita banyak yang positif. Dibatasi itu kan Kak? Dibatasi untuk itu. Tapi kalau misalnya ada negatif yang sebenarnya nyandak negatif, kita coba angkat lagi. Ya, dipahami. Kian Sugang. Itu ini baru tahun ini. Dia mulai di bulan Februari dan followernya sekarang 11 ribuan. Kalau Gensu ada komunitasnya Kak? Sejauh ini belum ada. Belum ada komunitas. Ada keinginan nggak bikin komunitas? Mau menuju ke sana. Asik. Orang masih silver tuh. Untuk followers Gensu follow akang lagi sentorang nih. Kasihan. Soalnya ada bilang mulai Februari, kayaknya sama kan orang konsolidasi pertama. Nah tadi kita sempat tertarik. DP tanda tuh ternyata banyak orang yang suka juga nonton hal-hal positif. Kita sempat tertarik dengan kata-katanya Kak Devis tadi yang bilang tadi cinta remaja Sulut, cinta pemuda Sulut untuk menjadi pattern untuk ke depan. Kak kan aktif juga di pelayanan. Iya. Ada keinginan enggak untuk misalnya naik selevel, naik tingkat untuk dalam pelayanan? Jabatan pelayanan atau jabatan pelayanan. Untuk jabatan. Orang butuh orang yang sama dengan Kak maksudnya berani speak up. Iya. Ding memang ada visi ke depan. Ada ancang-ancang enggak untuk misalnya mau kalau dipercayakan. Ya, kalau dipercayakan semua dalam perencanaan, tapi Tuhan yang merancangkan semua hal-hal yang baik. Jadi kita berupaya. Memang punya kerinduan karena memang beberapa kali kita coba untuk masuk dalam kepemimpinan itu, tapi belum. Sekarang kita ada di posisi komisi, ada sebagai wakil ketua Komisi Pelayanan Remaja Jemaat, Gemim Petra Ranomut, kemudian wakil ketua Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Manado Timur 2. Nah di tahun-tahun sebelumnya kita itu ada bergerak di Pokja bidang TIK,
Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, dan Pokja bidang APIM. Terakhir kita di ajaran persekutuan ibadat dan misi. Nah, sasaran kita memang lebih membentuk karakter-karakter remaja dari nilai-nilai Kristiani yang ada begitu. Membentuk karakter remaja sih, lebih tepatnya ke situ. Tadi karena Kak So bilang kalau Kak memiliki kerinduan tentang pelayanan remaja. Ku rindu. Kita mau coba saya sadiki apa ini kan? Kenapa pelayanan remaja butuh orang sama dengan Kak? Begitu sih kan. Mesti ada DP. Oh ini soba apa ini Dang? Apa? Soba moderator terang Pak calon ini. Tapi bagus, bagus sekali sih DP pertanyaan. Ini mengorek kita pe cara berpikir supaya lebih terbuka. Kenapa harus ada kita di dalam pelayanan karena remaja? Kak, sebelum Kak jawab, karena kita berpikir begini. Orang beda kok orang yang mau jadi pelayan, yang mau jadi pimpinan suatu organisasi di politik dan di pelayanan beda. Cuma kok banyak menurut kita ada yang menyamakan karena sebenarnya kan ada batasan yang harus orang kasih untuk politik dan pelayanan kok begitu. Bagaimana? Jadi kenapa mesti ada Kak di dalam pelayanan remaja itu CDP inti pertanyaan. Iya, karena bagi kita Tuhan siapkan kita untuk itu. Asik. Itu pertama. Asik, iya. Tuhan siapkan kita. Kenapa kita bilang Tuhan siapkan kita untuk itu? Kita konsentrasi di S1 itu tentang remaja. Kemudian konsentrasi S2 juga tentang remaja. Otomatis secara perkembangan remaja, secara teori remaja, kemudian secara aktivitas remaja kita paham. Jadi kenapa kita mau bergaul dengan remaja? Karena kita tahu bagaimana pelayanan remaja dan kita bertumbuh dari keluarga yang sederhana yang kita sampaikan tadi, di kita kehidupan yang sederhana itu yang membuat kita ingin memotivasi anak-anak remaja yang punya masalah sama dengan kita, gitu. Betul. Yang orang tuanya hidup dengan minuman keras, meninggal karena minuman keras, kemudian orang tuanya cuma jabat cuci pe orang pe rumah, ya toh. Tapi buktinya kita boleh sukses sampai hari ini itu karena Tuhan toh yang arahkan kita. Nah, dan kita mau kehadiran kita itu untuk boleh jadi berkat bagi anak-anak remaja dan menyatakan bahwa kalau Kak Davis bisa, kalian juga bisa, begitu. Oke. Tapi kenapa sampai hari ini kita suka di pelayanan remaja? Karena memang kita punya kerinduan untuk mengimplementasikan, menerapkan tapi kemampuan dari teori yang kita S1, S2 tentang remaja ya. Puji Tuhan kalau Tuhan berkenan S3 juga tentang remaja. Amin. Jadi kita mau membawa anak-anak remaja ini ya pasti takut Tuhan, pelayanan, tapi karena di remaja itu identik dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi kita suka memang pelayanan remaja begitu. Ya, emang DP paling penting di kalau mau remaja itu, lihat kondisi saat ini kondisi sosial saat ini yang paling rentan terkontaminasi dengan hal-hal negatif, kita lihat remaja dengan kemajuan teknologi di sosial media yang cepat sekali betul. dapat tuh DP akses. Iya. Nah, kalau Kak sendiri kalau menurut kita kan itu salah satu trigger kan untuk di remaja. Kalau Kak punya visi ke depan untuk remaja-remaja untuk menjadi generasi emas, apa Kak langkah-langkah ke depan melihat dengan trigger-trigger tersebut? Iya. Oke. Kalau sekarang agak berat ya. Ya. Tapi bagus juga kita punya visi kita dengan teman-teman. Kita selalu bahasakan rangkul. Rangkul artinya bergandengan tangan bersama-sama. Kolaborasi. Iya, berkolaborasi. Mar ada juga kan yang rangkul mar lain dijual. Iya, tujuannya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya rangkul yang bahaya ini. Rangkul artinya orang juga enggak bisa menjudge ya. Anak pertumbuhan remaja itu mereka ada di masa transisi. Ya, masa transisi menuju ke masa dewasa. Ya, jadi di masa transisi ini memang orang ndak boleh langsung, karena anak-anak remaja sekarang itu insecure orangnya. Ketika orang kasih statement, orang langsung baperan ya. Dari dulu sih ada remaja-remaja ya, langsung baperan, kemudian ndak mau terlibat, kemudian jadi rasanya ndak percaya diri berkurang. Kemudian kadang kalau orang kasih masukan, kadang remaja-remaja bilang ini kakak pembina terlalu ator-ator orang ya toh. Siapa suka? Jadi beda jadi beda masa kan. Kita visi tetap bertumbuh di dalam Kristus toh. Iya toh, bertumbuh dalam Kristus. Tapi misi itu adalah merangkul semua anak-anak remaja supaya dengan pendekatan rangkulan, bukan berarti mau rangkul sini kakak dede iya toh. Bahaya ini. Kakak dede kalau laki-laki perempuan masih bagus, kalau laki-laki rusak ini.
Kong sampai di jangan-jangan di pelayanan remaja ada predator anak ya. Ini yang kita takutkan ya. Semoga tidak demikian karena pembina itu dilatih untuk memang benar-benar melayani kepada remaja, bukan pelayanan yang berbeda ya. Betul. Apalagi kalau sudah dicap sebagai predator anak, sangat disayangkan begitu. Seorang pelayan remaja yang dicap seperti itu ya. Tapi sasaran kita itu merangkul. Karena kayak apa, kita di jemaat ada teman-teman yang membahasakan bahwa rangkul ya, tim rangkul begitu. Jadi tim rangkul ini yang mungkin akan support Pak kita juga. Jadi kalau menurut kita sendiri kan, Kak, orang yang tepat di kepemimpinan di remaja atau di pelayan remaja, penatua remaja, ketua komisi, yang ketua memang remaja. mengerti tentang karakteristik dari remaja tersebut. Betul. Tuh, secara akademik, secara tesis, Kak Devi sendiri menguasai dari S1, Iya sih, S2, iya. kurang S3 ini, STLR ya nyanda omon-omon dah. Jadi secara tesis, Kak Devi paham karakteristik dari remaja. Secara pengalaman, belasan tahun sampai bikin generasi emas. Jadi generasi emas Sulawesi Utara ini menurut kita itu bukan cuma sekedar tagline dong. Iya, tapi itu kita salah satu langkah sih sebenarnya. Betul. Iya. Karena kita cuma mencoba melihat tuh kan. Maksudnya sama dengan Kak bilang tadi. Kak, sampai di titik ini jalan-jalan Tuhan. Iya, betul. Iya tuh. Berarti generasi emas itu bukan hal yang cuma sekedar tagline tapi kayak kerinduan dong. Iya, betul. Tuh. Jadi kalau bicara mau sinkronisasi dengan hal tersebut, ya itu. Orang yang tepat yang duduk di kursi penatua remaja atau di komisi pelayanan remaja sinode, yang orang yang mengerti tentang karakteristik dari remaja tersebut. Betul. Bukan orang-orang yang duduk karena kepentingan politik atau popularitas. Karena kadang dorong mencari itu supaya orang kenal dan gagah-gagahan saja pelayanan itu. Iya, atau yang lebih menurut kita paling nggak etis duduk di situ cuma for pencitraan supaya dapat lihat kita baik-baik, padahal dalam hati ya sama yang tadi, kalau memang ada kata-kata predator anak sangat disayangkan. Kalau ada. Kalaupun ada ya, tapi kita berharap tidak ada ya. Mau tanya tapi soalnya pendapat tentang itu. Oh iya. Sebentar Joko ulang. Oke. Iya. Ada kok itu. Sabar yang tadi Mar mungkin suatu kita muncul kekhawatiran karena kan care. Iya, peduli dengan remaja kong orang tahu bersama kalau adik-adik remaja kan biasanya masih rentan buju sadiki itu atau kasih perhatian lebih atau untuk anak-anak yang memang mungkin kurang kasih sayang kan juga banyak. Itu Kak, gampang mau sekali. Kak sempat mendalami tentang tesis tentang remaja tuh sama yang dia lapis pertanyaan itu. Apakah memang remaja ini memang gampang sekali Kak untuk dikelabui atau seperti apa? Dan mungkin kalau memang itu betul, apa DP treat yang orang boleh mewarning ke remaja-remaja tersebut? Gampang dapat ponge ponge itu. Karena memang itu remaja itu identik dengan coba-coba ya. Identik karena mereka identik dengan cari jati diri. Kemudian kalau berdasarkan tahapan perkembangan, remaja masih ada di tahapan tengah yang belum bisa mengambil keputusan. Dia masih mencoba mencari identitas diri, belajar untuk boleh cari tahu kita ini mau di mana. Tapi kadang mereka sampai di sana terlanjur tetap dorang backing terus. Gitu. Nah, cara untuk orang masuk adalah buat pendekatan, ya toh. Dekat dengan remaja. Artinya orang enggak langsung kasih justifikasi. Biasanya remaja bergaul dulu itu ya. Ada pendekatan khusus Kak. Kalau orang-orang yang sudah terinfeksi dengan hal-hal Iya, orang kalau di remaja enggak langsung patok, enggak bisa. Kalau di pelayanan remaja enggak bisa begitu. Karena ada remaja-remaja yang langsung cepat menutup diri begitu. Jadi orang terlalu baik juga tidak baik, terlalu jahat juga tidak baik. Jadi orang boleh keras, artinya tegas ya. Artinya supaya orang kalau misalnya ke pelayanan remaja, orang jangan kasih statement-statement yang nanti mau merusak dorang mental. Iya. Tapi orang perlu ada ketegasan supaya dorang tahu bahwa rule ini salah dan benar itu seperti apa. Begitu. Dan untuk masing-masing remaja biasanya beda pendekatan, tergantung dari latar belakang juga kan Kak. Benar, karena ada yang bisa berenang, ada yang bisa manjat. Ada yang bisa lari, beda. Yang berenang nggak bisa orang paksakan lari, yang lari orang nggak bisa paksakan dia terbang, gitu. Iya, jadi beda-beda masing-masing karakter itu ada, masing-masing remaja itu ada beda-beda karakter. Dan kalau di pelayanan remaja bukan hanya remaja yang kita urus,
orang tuanya juga yang harus koordinasi dengan kita, kemudian dengan komisinya, kemudian dengan antar pembinanya. Kalau ada pembina yang tidak senang, pembina yang senang, itu semua harus berkolaborasi. Kompleks sekali kan. Kompleks sekali memang. Beda kalau pemuda kan langsung sama-sama lumayan dewasa kan, cukup dewasa kalau pemuda. Siapa tahu setelah ini Edgar tertarik for masuk di dunia pelayanan remaja kan orang sama-sama. Ya support ya orang. Iya, maksudnya kan ya, orang kan selama tuh bergaul dan siapa itu mau nak tanya pak kita kan mantan penatua remaja. Ini pembina remaja. Siapa kan tuh orang tanya karena tanya pak kita karena memang DP sasaran. Kalau kita mau calon. Mau di pelayanan remaja itu nih boleh bilang calon ya, nanti Tuhan yang kasih. Iya, nih boleh orang kita nih pilih nih kita kok layak jadi penatua remaja. Kalau orang kan so sering baku dapat suka pandangan yang berbeda. Yang kita tertarik kok dengan Kak pengalaman di apa tadi kampus-kampus itu yang di kampus. Baik di kampus sekarang lah kita aktif dengan anak-anak mahasiswa. Kenapa aktif? Karena kita dipercayakan jadi pembina unit kegiatan mahasiswa Nyong Noni. Jadi kalau Nyong Noni udah pakai kita ayah. Ayah. Iya. Dia pakai ayah. Jomblo ya. Orang tiga jomblo. Jadi Nyong Noni ini. Jadi boleh lihat nanti kalau buka di Instagram Lia UKM-IAKN Manado. Jadi KN Manado. Iya, KN Manado. Unit kegiatan mahasiswa Nyong Noni Institut Agama Kristen Negeri Manado. Nah, dan itu yang jadi pemenang sekarang itu orang Tondano. Iya, namanya Melai Sumanti. Kemudian ada juga yang dari Tondano itu Cinta Boyo dan Natasha Kaseger. Dong cantik-cantik leh. Bagus-bagus. Gagah-gagah. Nah, nanti orang baku dapat di podcast studio Tondano kan. Nanti boleh mau ajak pada orang boleh. Dan orang punya potensi masing-masing dan mereka jadi representasi kampus hari ini. Dan di sana kita dekat dengan dorang. Dekat bukan berarti dekat yang lain ya. Kita dekat dengan dorang karena kapasitasnya dorang sebagai Nyong Noni dan kita juga sebagai pembina. Jadi kita mengarahkan dorang untuk ada aktivitas-aktivitas positif untuk diikuti. Begitu. Ada ajang-ajang. Seperti apa itu, Kak? Misalnya kemarin ada yang ikut Nyong Noni Kebudayaan, kemudian sampai ke nasional itu ikut Duta Wisata Indonesia. Dan puji Tuhan yang kemarin dapat itu si Canesa Ponto, dia dapat Duta Wisata top 8 Duta Wisata Indonesia. Kemudian ada juga yang pemenang Putra Kebudayaan. Dia dulu ketua UKM tapi sekarang sudah diganti karena mau selesai DP masa bertugas, mau selesai kuliah. Dia Putra Kebudayaan Indonesia dari Petorang. Ya, luar biasa. Ya, orang dua ini mantan panitia Nyong Noni Unima kan. Kompetitor dang. Atas dasar apa Anda mengangkat perguruan tinggi yang lainnya di dalam sini ya? Kalau Kak sendiri kan pembina, Kang. Kantoran tahu sendiri bahwa ajang tersebut balik lagi ke remaja. Nah, ajang tersebut, ajang yang Nyong Noni tadi. Itu kenapa dong? Kayaknya Kak lebih suka bahasa remaja juga. Soalnya lebih pertanyaan ini lupa terlalu kiris toh. Enggak, boleh. Tanya dulu. Nah, jadi ini ajang-ajang kompetisi seperti ini kan Nyong Noni dan apa segala macam ini kan ada dari daerah, provinsi toh. Nah, kalau bagi Kak sendiri DP value atau nilai tersendiri dari Nyong Noni ini apa yang harus dorang tanamkan, Dang? Karena dorang kan menjadi ikon dari kalau sama ini kan kampus kan. Iya. Apa DP value yang harus dorang tanam untuk menjadi contoh, Dang? Jadi contoh dan teladan. Ya, otomatis kan tuh kalau Nyong Noni di perguruan tinggi otomatis harus representasi kampus. Jadi mereka harus menunjukkan karakter kampus, mempromosikan kampus. Apalagi kalau kita kampus Kristen, perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri. Satu-satunya di Sulawesi Utara di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Jadi dengan visi kita itu terwujudnya cendekiawan Kristiani berperadaban Indonesia, anak-anak ini diharapkan mereka mampu menunjukkan nilai-nilai Kristiani di hadapan orang banyak ya. Terwujudnya cendekiawan Kristiani berperadaban Indonesia. Artinya mereka ini, Nyong Noni ini cendekiawan Kristiani yang mampu beradaptasi dengan kemampuan zaman. Mungkin pertanyaan tadi ya cuma penerima tamu, ya toh value-nya mungkin ada yang lainnya juga. Biasa kan kalau Nyong Noni yang lebih bahaya kok. Bele Kak So bilang kalau Edgar yang bilang mau jadi lebih. Kenapa gitu kita tanya begitu? Jadi kadang biasa ada yang berpikir ya, kalau teman-teman juga berpikir hal yang sama, wajar memang mereka juga sebagai penerima tamu karena look mereka layak untuk dijadikan penerima tamu. Sebenarnya ajang-ajang begini ada stigma negatif ya. Ada stigma negatif dengan ajang-ajang seperti ini.
tujuannya ya hanya vulgar, body dan sebagainya. Jadi nilainya jadi berbeda. Memang tuh kalau di pageant ya memang mau sampai ke sana. Betul. Tapi kalau torang karena di kampus Kristen harus ada pembeda. Jadi kayak penampilan torang pe baju nih boleh tabuka atasan dan bawahan. Ya, Nah itu karena betul yang menarik itu yang yang kita mau tanya. karakter. Itu nilai-nilai termasuk seperti terjawab. itu yang hilang dari topik kultur budaya saat ini kok Kak. Iya. Menurut kita. Oh ya baik. Oke, tapi sejauh ini kita sih berharap anak-anak ini mampu menjaga diri karena tetap walaupun mereka nyong noni kan dorang representasi, harapannya jangan sampai tacolo begitu tak. Oke, Tacolo dalam hal-hal yang kesini no. Kalaupun Ya, sempat terjebak, ada baiknya cepat babale. babale Kang. Iyo. Dan waktu seleksi pun orang seleksi itu sangat ketat karena ada beberapa yang terindikasi suka sesama jenis, ya toh. Kalau yang kotor ninyong noni IAKN Manado itu nih boleh masuk diskotik ya otomatis ya. Iya. Kemudian Stop. Ding satu kali nak pernah kita ke siang. mantan penatua remaja, Iya, calon hukum tua. Iya, toh anak paduan suara, iya toh. Jadi kita orang cegah sekali yang begitu-begitu. Kemudian yang laki-laki yang nyandak ke-laki-lakian ya nyandak jadi orang nanda nanda representasikan itu salah satu syarat. Boti. Iya, jadi pokoknya begitu. Aduh. Belum marah itu. Iya, nah. Dari bermaksud apa? Biasanya kalau kegiatan begitu kan tuh idealnya sebenarnya bagus sama dengan yang Kak Su jelaskan. Cuma mungkin kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang rupanya maksud juga nggak bisa orang hindari kan. Iya, betul. Kita suka kulik itu Nyong Noni yang di Iya, kain Manado. untuk menjadi representasi dari Nyong Noni yang ada di Sulawesi Utara ini. Ya harusnya demikian sih kita berharap. Tapi itu yang menjadi pembeda kita dengan duta perguruan tinggi ya, dengan perguruan tinggi lainnya. Ya. Jadi pembeda ya. Iya, jadi contoh pembeda. malahan. Iya, dan puji Tuhan anak-anak kita banyak sekarang yang jadi ketua BEM fakultas. Iya, dari Nyong Noni ada yang jadi ketua BEM institut. Jadi utusan-utusan keluar begitu. Kemudian ada ya pokoknya ya kita berharap tapi Nyong Noni ini mampu memberi dampak positif no. Soalnya Kak, orang kok di kampus, orang kok kebetulan nak Unima tuh. Iya. Kalau Nyong Noni di sana itu berseberangan pikiran dengan organisasi internal dan eksternal kampus. Iya. Begitu dah. Kalau ini terlibat toh. Kalau ini malahan terlibat atau dilibatkan. Makanya di ini situ. tak kaget. Makanya kita kaget. itu yang harus jadi percontohan sebenarnya. Iya. Memang betul-betul jadi contoh di kampus. contoh, iya. Jadi Iya, sosok iya, iya. pemimpin, leader atau apapun itu dah. Balai pemenir di pekerjaan aja ya. Balik coba kita kita suka kan pekerjaan. memang tuh yang Iya. yang Noni kan masuk di situ tuh katanya. Iya. Jadi kita di kampus itu, jadi mereka representasi dari prodi-prodi. Nah, ini sekalian promosi sih. Nggak apa-apa, Iya, nggak sekalian apa-apa. promosi. Pas. Jadi Institut Agama Kristen Negeri Manado ini kan sudah 18 tahun kemarin. Dan anak-anak kita datang dari prodi-prodi yang berbeda. Ada, kalau yang tahu biasanya cuma prodi teologi sama pendidikan agama Kristen. Tapi itu yang pemenang itu dari prodi psikologi. Yang si Melai Sumanti itu dari prodi psikologi Kristen. Nah, karena kita ke perguruan tinggi keagamaan, jadi semua prodi-prodinya jadi prodi ada Kristennya ya atau agamanya. Kemudian yang sebelumnya itu dari prodi pariwisata budaya dan agama. Begitu. Jadi ada prodi-prodi pendidikan agama Kristen. Sekarang juga ada sistem informasi, manajemen. Iya, manajemen pendidikan Kristen. Kalau kita, puji Tuhan, dipercayakan oleh pimpinan, jadi pimpinan program studi. Saat ini jadi sekretaris program studi manajemen pendidikan Kristen. Ruang ilmunya banyak manajemennya, banyak pendidikannya. Tapi kalau misalnya untuk manajemen ya bisa dipakai di mana saja. Ya, itu untuk prodi manajemen. Kemudian kita ada musik. Ya tahu pendidikan ada pendidikan musik gereja dan ada musik gereja yang murni begitu. Yang paling menarik perhatian buat orang itu no. Yang musik gereja Kang. Iya. Kemudian kita ada juga prodi biblika, pastoral counseling, misiologi dan komunikasi Kristen, ada prodi sosiologi, itu di Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan. Yang musik gereja banyak sekali prodi. Banyak. Jadi kita di kampus sekarang sudah ada 15 prodi untuk S1 dan 6 prodi untuk S2 dan S3. Pasca sarjana.
Ya, kalau pasca sarjana kita yang S3 itu pendidikan agama Kristen. Gitu. Yang S2 ada apa? S2 manajemen pendidikan Kristen, pendidikan agama Kristen, teologi dan pastoral counseling. Gitu. Siapa tahu minat gak? Iya kan. Iya KN. Iya, nanti langsung ke IAKN Manado. Langsung. Iya kan? Iya kan? Aduh, banyak yang mau ini. Bu Rektor izin Bu Rektor. Bu Rektor, Nanti iya siapa kayak tahu, terbaik. nanti siapa tahu orang boleh pasiar-pasiar Boleh. di. Tahu Pak Ibu Boleh. Rektor sekalian. Boleh bincang-bincang dengan Ibu. Wawancara Boleh dia. kita daftar toh. Iya. Iya. Ibu Jadi Rektor juga mahasiswa. asal dari Kabupaten Minahasa. Oh. Dari Desa Koha. Iya, Desa Koha. Iya. Oh. Tateli ke atas itu. Oh, iya, Iya. Kemudian sama ada Agote, desa di atas awan. Kan setelah Koha kan Agote. Iya. Jadi rektor namanya Dr. Olivia Shirley Wuwung STMPD. Iya. Nanti tong Olivia pasiar ke Charlie IAKN Wong, Kang. Pas mau antar pena mendaftar. Daftar, yo. Sekalian kan. Iya. Boleh tuh kita Boleh. Orang pasiar bawa alat guys. Markanya kita jangan di musik deh. Psikologi karena bergaulin dorong ini. Butuh tenaga, butuh effort. Aduh, lagi kan. Sudah tuh kampus ding rumahnya sudah. Sudah. Mau ke pekerjaan ini. Pekerjaan. Silakan. Sejauh Ner karena Ner by MC dang. Sejauh mata memandang. Sejauh mana? Kan acara-acara lah. orang Panjang kawin perjalanan panjang. Jadi tahun 2012 setelah Tapi Papa meninggal, kita mulai terlibat secara profesional sebagai MC. Tapi kita mulai MC itu di nikahan, gitu, dari Orang acara kawin. nikahan. Iya, orang kawin. Dari terima kasih sampai sekarang ya kalau kota Manado kita 1,5 lah. Oh, sudah sebut Udah harga. mulai Luar dari transport. Dari Sabua-Sabua aja Dari cuma Sabua-Sabua. di Sabua DP tanpa cuma di rumah-rumah itu. Dari di situ. Nah, maksudnya Atau dari langsung gedung? desa-desa, dari desa-desa Oh, dulu desa-desa. kita. Dari desa-desa ke desa lainnya. Diberikan ucapan terima kasih. Kemudian tantangan kalau di desa-desa, apalagi kalau ada WO, aduh DP keluarga-keluarga dari kiri kanan datang, Sonin tahu mana yang mau MC Akang. Mau bilang Akang. Minta mana tuh Karena bayarnya? iyo. Bayaran pertama. Bayaran dulu kecil, kong sodapa ya, tapi itu pengalaman hidup. Gitu. Iya, iya. Kemudian setelah kesini mulai naik bertambah karena kita pikir soal tampilan, kemudian betul. kita pe waktu, Musik itu. iya, kemudian effort, nih boleh salah bicara kalau mau MC, Belajar, iya, toh. mau Pernah punya pengalaman unik nggak kak waktu MC? pernah no salah bilang orang penama, gitu, kunda Pengantin Paveto, penama. pengantin Iya, penama, dong. pernah. Kayaknya satu hari 2 nikahan itu. Nyanda Salah Itu cuma. karena Nyanda. Cuman salah bilang aja. Salah bilang aja karena waktu itu memang kan masih pemula. Ya resiko no nih pakai MC yang pemula rupa kita dulu. Ya enggak usah mau bilang MC pemula sekarang yang jabanting-banting harga kong. seberapa penting, seberapa menentukan MC di acara orang kawin? Ya sangat MC yang bagus. Iya, sangat menentukan karena acara itu akan jalan ya membutuhkan MC. Perlu MC. Kalau nyanda ada MC ya bajalang sendiri cuma dia. Maksudnya untuk torandang mesti pakai MC Kak Devis lah gitu. Oh. Atau yang bagus dang. Iya, harus Jangan asal-asal dang. Iya, bagus. Kalau menurut kita MC itu sangat berpengaruh untuk acara dan kalau kenapa harus gunakan kita ya dengan kita pe karakter, dengan kalau dituntut meriah ya kita bisa meriah, kalau dituntut tenang ya kita tenang. Kalau mau dituntut untuk ya, itu agak susah ya saya ya. Tapi memang secara bawaan kadang ya jaga tabaku ikono begitu no. Tapi Kalau Nerpe Style biasanya bagaimana? kita Yang meriah. ya ceria-ceria, kita bangun karakter itu sih di momen-momen tertentu kita suka bikin orang bercanda. Tapi untuk mau begitu itu butuh effort anak muda. Mencairkan suasana, Mencairkan suasana itu agak susah. Iya, dan perlu effort, perlu bahan yang ada di depan untuk dijadikan bahan untuk boleh mau baking rame. Yang setengah mati sudah dengan effort tuh kung tidak ada DP feedback Kang. Iyo, setengah mati. Nah, itu biasa di 17 Iya tahun. sih. Makanya 17 tahun tanya jamin murah. Karena DP Karena butuh effort untuk ini mau resiko besar. Iyo, resiko juga besar lagi. Kalau nah itu kita bilang tadi, semakin protokol, semakin formal acaranya, nilai jualnya semakin tinggi, semakin sedikit bicaranya. Iya. Pernah blank.
Kalau blank ya sering. Yang Iya, harus orang dulu-dulu. sediakan for blank Bahan apa? bahan. Bahan, kan? Kalau kita biasa bawa materi public speaking, kita bilang harus perbanyak membaca, kemudian perbanyak cari tahu lokasi. Ya, benar, ya. Iya. Orang suka belajar kan. Apalagi ya. Ricky sediakan public speaking. Memang dong sesiapkan. Sediakan, iya. Bukan main. Aduh ada Paulo Freire. Kita materi di sekolah saat ini. Iya, orang. Pendidikan agama Kristen di sekolah salah satu materi ini Paulo Kita Freire sementara dan baca. praksis pendidikannya. Iya, iya, iya. Jadi ini pendidikan kaum tertindas. Kasihan Iya. ada orang kaum tertindas gitu. Makanya ada orang baking di podcast. Supaya ada tempat untuk orang mau menyuarakan sampai aspirasi. Itu betul. Kalau nyandak seperti ini, kekuatan netizen sekarang lebih tinggi daripada kekuatan ini penting sekali ini Hidup media. petani. Media sosial itu kekuatannya luar biasa. Kita banyak sekali dapat event. Terakhir ini besok ini kita ada event yang mesin air mau buka resmi pertama di di Sulawesi Utara. Cuma dapat lewat itu media sosial. Medsos. Iya. Keren. Iya. Kekuatannya. Iya, kekuatan media sosial ini luar biasa dan Magis, ada DP magis dong. ya, jadi harus pintar juga untuk boleh aktif-aktif di media sosial sharing, Oke, share. iya. Jadi bangun relasi itu sangat Iyo sih, harus bener. karena mau jadi MC kalau cuman sekedar orang MC ini kemudian nanti kurang tunggu WO atau apa agak susah. Jadi orang harus bangun. Dan kita branding ini puji Tuhan sudah kuat dan setiap bulan itu pasti kita ada pendapatan dari job MC gitu. Nerpe cara mempersiapkan diri kan DP audiens beda-beda. acara Beda-beda. Dia bicara Harus cari tahu dulu Biasa Iya, di tips. kulik dulu itu. Iya. Ini kalau di public speaking kita bawa materi ini kurang lebih 4 jutaan sih. Baru kalau di sini kita Iya, kasih Kayaknya enggak gratis. terpikir mau bikin kelas public speaking di mana? Ada harusnya ada, cuman kita enggak mau kalau nggak ada lisensi. Oh Jadi iya, kita mesti suka ada ada. Iya lisensi. sih. Iya, Karena kita kalau nggak ada lisensi ya. Iya, biasa-biasa Iya, saja. Kita kalau nih mau lisensi. kasih keluar lagi DP tips-tips lainnya. Nanti yang lain-lain semua baku iko. Betul. Iya toh? Betul, Trik Kak. public speaking itu seperti apa? Ya pasti orang harus kenali dulu orang pe audiens itu seperti apa. Itu Iya, iya, Sobat iya. Jalang Argo Harus sih mampu kalau mengulik. di Iya sih, sengaja sih tanya. orang harus tahu DP audiens karena kan ada misalnya oma-oma di situ. Nah, mungkin mau pelang-pelang bercerita. Mesti kuat-kuat, ya toh. Sama nanti sama yang mongol bercerita kayak penyanyi naik ke surga. Yang ada dengar kata oma. Iya toh. Kita kira kan mesti menyesuaikan kalau mau opa itu orang. Itu nggak perlu. Nggak perlu kan. Boleh lah. Boleh ya. sih. Boleh. Agak unik juga ya Pega ya. Boleh. Jadi Sorry. om ya. Boleh. Siapa pe cucu ini? Tolong opa-oma kondisikan. Sama sekali aduh Oma Pepoyo. Aduh luar biasa. Jadi ini jadi seru-seru ya ini. Puyun. Dan kita kepa jadi begini dan DP konten. DP konten jadi rame begini. Nah itu kita pe karakter. Kalau di MC kita begitu. Kadang ada di momen, ya fleksibel dan kita ada di momen-momen tertentu yang kadang dia datang sendiri yang itu anugerah dari Tuhan. Karena trik-trik itu yang tidak semua orang bisa. Tapi ada. Nir kalau begini, ada outdoor toh, kalau dia ujang atau di gedung mati lampu, bagaimana gue MC? Kita paling sering itu. Jadi kalau ngoni mau butuh MC yang mati-mati lampu yang bawa ujang keraso mau Natal begini boleh ngoni pakai kita karena kita tahu bagaimana DP skill itu. Asik. Atanya nak mau bilang DP lebih. Cuma yang pasti harus bisa mengendalikan keadaan di situ. Caranya adalah ya kalau ngana solia DP kondisi ngana mesti siapkan mental, siapkan apa yang ngana mau sampaikan supaya orang-orang itu bisa tertrigger. Kemudian harus ada tim. Sudah bocoran. Kalau suka DP lanjutan langsung hubungi IG. IG langsung Kontak person di situ. Karena memang karena paling susah kita sering sekali MC dulu kita banyak di Big Fish. Setiap kita MC di sana pasti hujan. Mohon maaf Big Fish ya. Ya, bukan berarti karena acara di Big Fish selalu hujan. Maksudnya cuacanya di sana. Tapi kita lihat di Big Fish sekarang ada kayak gedung begitu tutup. Jadi kalau misalnya hujan dorong pindah ke dalam. Antisipasi, Waktu kan? itu belum ada dan kita dilatih di situ. Beberapa kali kita event di sana hujan. Momennya waktu itu hujan saja ya toh. Tapi ada juga momen dia cerah dan kita dilatih bagaimana kita menenangkan tape diri karena yang utama kita pediri dulu jangan sampai panik. Karena ini kita mau mengarahkan orang. Nah kalau kita panik otomatis yang pengantin juga brides and groomnya pasti panik juga. Orang tua juga panik gitu. Dan tim tadi
orang tadi? Jam terbang gitu. Iya. Itu saya gitu. Oh, ini gimmick yang saya dipersiapkan dari minggu lalu. Iya. Saya dipersiapkan pakai jam. Karena ada momen yang dia mau tunggu supaya mau ada jam terbang. Bagus memang. Iya, memang harus ada persiapan. Kalau butuh asisten Tom nih. Iya, siap. Kita boleh basulah. Boleh. Anda ya, agak ada. Ya, jadi memang kalau dunia MC itu menyenangkan dan ya rame-rame begini kalau MC bicara-bicara MC. Dan itu otodidak semua. Jadi kita hobi yang jadi pekerjaan. Betul, sesuai. Hobi yang jadi pekerjaan dan ya enggak semua orang hobi ya. Lain mungkin karena ingin cari ladang pekerjaan melalui MC, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita hobi karena kita penyiar radio, presenter TV, ya itu kita pakai kekuatan gitu. Kemudian moderator dan kita sering bawa materi public speaking. Ya itu yang bikin kita kuat untuk boleh dapat klien di luar gitu. Kalau cara mau atasi mood dang. Kalau cara mau atasi orang udah baku marah di keluarga. Tenang, iya harus tenang memang. Mau hadapi itu kan mesti mau ganti juta, mood itu tuh. 4 juta dari teknik itu. Atau tiba Kalau kita cuma minta ilmu ini. Kita semua jawab, Pak kita 1 juta. Nah ini. Baku banting. Bahaya ini. Nah kalau masih pemula boleh lah 1 juta. Paling kan ada tuh begitu. Ada karena iya untuk mau membangunkan mood itu tidak mudah. Jadi orang perlu olahraga penting. Nah itu kalau secara umum. Kalau mood dari keluarga sendiri. Kalau bad mood itu dari tuan acara yang baking. Iya, ya harus tetap. Ya kalau namanya so banyak tadi jam terbang itu akan berjalan beriringan, akan terbiasa. Tapi kalau mau bangun itu ya orang tenangkan orang pediri dan kalau kita sih tetap di depan orang harus profesional, harus senyum Senyumkan. Nah, kalau di radio itu ada bahasanya smiling voice. Ya toh. Jadi misalnya teman-teman kita. Iya. Padahal udah mau nangis lagi. Iya. Pena ekspresi memang. Kok pena yang agak lucu ya? Iya. Ini hukum tua Anda ya. Mar kalau hukum Ini bahayanya kalau wawancara yang pewawancara. Iya betul. Agak susah. Nah, kita pemodal satu itu orang, harus ada orang di samping kita. Betul toh. Karena dia tapi bantingan. Objek. Gitu. Tapi sebenarnya orang yang profesional juga dia bahan bantingan kita juga balik. Begitu. Jadi, tapi itu yang jadi gimmick sebenarnya. Kalau orang yang mengerti dong pikir sobo-boku hina dorang. Itu yang dia salah mengerti banyak. Kok yang dia tersinggung bukan tuh duduk begini. Netizen dia tersinggung. Netizen yang dia tersinggung. Kadang kita garap tapi temang ini yang tersinggung dua padahal yang tapi temang nak apa-apa sekali. Cuman kalau sepulang jadi apa-apa. Ini belum pulang sih, ini masih segmen. Iya, jadi begitu. Nah, cuma tahu tiba-tiba pas pulang kok Kak Devis chat Pak Pena, memang betul 1 juta dan. Tak sama saya turun jadi PRK. Nah, gitu. Tapi Katu, kita dihargai besar loh. Kita pernah bawa materi public speaking di hadapan polisi-polisi terbaik di Sulawesi Utara, bintara-bintara terbaik Sulawesi Utara. Kita dipercayakan oleh Biro SDM Polda Sulut untuk bawa materi public speaking. Kalau itu kita memberanikan diri karena kita dibawa dengan posisi tapi akademisi. Jadi kemampuan akademisi kita yang di dalam, kita juga membawa materi. Sekarang ini kita bawa materi ilmu komunikasi. Jadi kita pegang mata kuliah ilmu komunikasi dan public speaking. Otomatis belajar kan teorinya. Iya. Nah itu juga membantu ketika kita turun ke lapangan. Kekuatan itu yang Biro SDM Polda Sulawesi Utara pernah pakai. Sekolah di SDH, Sekolah Dian Harapan. Iya, Holland Village. Kemudian Bank BRI Pusat pernah. Iya. Kemudian Pemuda Gemim juga pernah pakai saya. Terima kasih Pemuda Gemim. Di mana kita pernah lihat? Di Bitung. Selebrasi. Bukan di selebrasi. Dorang ada kegiatan misio. Bidang misio yang bikin waktu itu ada public speaking, kemudian ada beberapa lainnya lagi kegiatan. Musik-musik juga ada waktu itu. Tapi baking di area Bitung. Nah, kita beberapa kali dipercayakan di hal-hal besar itu. Jadi artinya sebenarnya secara kemampuan ada, cuman kita perlu ada lisensi dan itu tidak murah. Itu mahal. Begitu. Iya. Tapi kalau secara kemampuan, secara teori dan pengalaman sudah ada. Kita hanya perlu perkuat dengan kita sudah ada lisensi sebenarnya. Communication skill CCS kita pernah ikut itu. Certified
communication skill. Jadi otomatis kalau kita bicara tentang skill komunikasi bisa. Karena kita ada lisensinya. Semua habis, senyadak lama mau bertahan, semua Dia selesai. perpanjang kan Kak? Iya, setiap 1 tahun itu perpanjang karena itu murah waktu itu kita ikut. Nah, kalau dia mahal bisa seumur hidup, no. Bahkan bisa jadi trainer dan ketika kita kasih ke orang, dorang bisa dapat sertifikat berlisensi. Mudah-mudahan segera dapat DP lisensi. Karena Mudah-mudahan. kalau dari jam terbang tadi, so lebih tinggi dari itu jam Iya. tadi. Iya, asik. Iya. Karena kita pernah lihat waktu di Grafila dulu kok ada kejadian mampu di atas. Oh memang ada pas ada trouble. Karena ada DP trouble. iya, pas waktu itu pena yang jadi WO jadi trouble. Kita yang mati. Jadi DP trouble di sini. Bukan WO-nya. Jadi waktu itu hujan kok pena Pak WO jadi dia trouble. DP trouble Pak Pena. Pena, ya. Jadi kalau Pena enggak ada sebenarnya itu masalah enggak ada. Aman kan? Ya, ada. Markolnya ada trouble-nya skill sama sekarang. Iya. Betul DP betul. kualitas diuji di DP kalau Di Saling mati lampu. membutuhkan kok. Tapi memang butuh tim no waktu itu kata timnya ada Doram Penatua dan teman-teman lainnya waktu itu. Jadi itu juga sangat membantu. Itu kita kira skill utama yang boleh orang backing ketika tiba-tiba hujan. Makanya pentingnya harus ada wedding organizer. Tapi hari-hari ini kan kalian tahu wedding organizer ada apa-apa. Iya toh lagi. Oke. Iya. Tolong sama sosis tuh. Sudah stop. Ada apa dang nih? Tokat terus habis itu. Masa ini semua melebar ini. Tidak apa-apa karena nanti itu akan menjatuhkan orang juga yang kage wedding organizer so bilang pakai Devis Pinontoan MC ternyata so dibayar dan akhirnya kan banyak yang ini kan lagi viral sekarang yang jadi korban dan Jadi kenapa orang mesti pakai WO yang tepat? iya pakai WO yang tepat karena supaya acaranya berjalan dengan baik, dengan tepat dan sukses no acaranya, tidak mengecewakan Jadi gitu. dilihat DP indikator orang melihat WO yang tepat itu dari portofolionya atau Iya portofolio otomatis, tapi juga bisa dengar-dengar dari orang, cari dulu beberapa referensi, Kang. jangan langsung ambil Jangan langsung gitu. ambil, Iya. Kalau menurut kita, sebelum pakai WO, orang tanya aja dulu gedung berapa, ini berapa, supaya nanti pengalaman buat yang akan menikah nanti, teman-teman. Dorang sih memang tuh. Iya. Kita. Iya, Kita mau Penatua semua kawin juga deh. yang. Oh, amin. Iya, karena memang mau jadi hukum tua harus ada pasangan hidup. Iya tuh. Iya. Mau jadi ibu PKK? Iya, Oh, ibu siapa tapi ibu PKK? Betul. 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 Tapi mak tak nak percaya. Dua. Sudah lain jo. Iya Kak, jadi Sebentar. untuk DPWO orang mesti search dulu Iya. atau cari informasi. Boleh pakai WO karena WO itu akan membantu torang ketika nanti akan menikah. Karena dengan adanya WO akan mempermudah kerja-kerja yang tidak perlu torang kerjakan, lagi membantu kayak misalnya di persiapan mau makeup dan sebagainya itu butuh cewek di dalam formu ambil ini ambil itu. Baru kalau di laki-laki butuh apa yang dibutuhkan. Jadi kan biasa kalau di acara begitu di persiapan laki-laki perempuan brides and groomnya harus beda-beda. Harus WO-nya juga harus beda-beda. Ini boleh laki-laki atau di apa perempuan. Kadang kan orang pas makeup ada buka baju atau apa sebagainya. Kalau apa boleh? Kalau tuh begitu. Pernah alik-alik ih kayak pergi laki-laki kok semua di perempuan. Kalau kita sih kita sarankan jangan. No. Kalau kita sarankan jangan. Lebih baik memang disesuaikan dan ya puji Tuhan waktu itu kita mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata, tapi anak-anak pariwisata yang kita ajarkan untuk DP poin-poin karena kita kan terlibat dengan industri wedding, jadi kita tahu apa yang mau di baking toh. Nah, jadi waktu itu kita cuma pakai anak-anak mahasiswa. Puji Tuhan. Ya, tapi yang pasti sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau menikah, mau butuh WO, enggak apa-apa, bagus, penting. Tapi teman-teman cari ulik dulu referensi, cari dulu harga gedung berapa, gedung mana yang mau digunakan. Atau kalau sudah dengan WO bicara, tanyakan gedung mana, kemudian tanyakan ke gedung. Iya, begitu. Mesti jelas Kang. Iya jelas, jangan langsung tiba-tiba bayar ya, itu salah. Dan mempercayakan segala sesuatu ke WO. Kalau WO namanya orang so pegang doi. Dua langkah Iya, verifikasi Kang. Iyo. Cek WO, cek DP Iyo. langsung. Mar kalau pena sobat rencana tahun depan kayaknya nanti Edgar yang handle akan enggak? Boleh kan agar. Orang nanti orang DP kru. Ya nak bodong tuh kan atau. Boleh. Nanti orang bikin podcast di muka panggung. Oh, ini bagus. Ini bagus. Podcast pas malam pertama juga. Boleh. Berdasarkan Maksudnya pengalaman dan ada apa-apa itu lelah. Langsung tidur. Mario banyak sekali begitu sih. Mar di PRK 2. Nyana berhenti polo.
Iya gue sih tuh butuh fit lihat. Nah, betul. Sah gua toh. Iya sah itu. Oke. Ya itu wedding MC kan sudah ya. Kemudian apa lagi? Apalagi Menir, talbanya Menir pe. Ayo, kurang jakat kadang supaya tuh waktu ndak terlalu apa tuh. Iya. Kita mau coba dulu Sumar, susah. Kuat di kuntu aja. Jadi enggak apa-apa ya. Mar kalau kuntua masih lama yang paling dekat kan pemilihan pelayan khusus toh. Sama-sama di pelayan remaja. Iya. Mau tutup namanya di jemaat-jemaat masing-masing ya. Siap. Oke. Nanti orang usahakan ke Tuno toh. Gar jangan lupa ya Tar. Oh, kalau kita ring dia lah boleh lah tuh orang di jemaat tuh. Dia enggak terlalu pengaruh jemaat. Nah, itu semula dapat petrikang. Nah, sedap. Semua yang didengoni baku hina. Akhirnya kita yang berhasil. Iya, terlalu pengaruh. Tapi memang kita enggak terlalu aktif di pelayanan. Oh iya, enggak apa-apa. Orang yang Maka Tejo cukup. Aduh, bahaya ini. Masuk lagi. Bahaya ini. Daripada Edgar Bagate sementara kegiatan pelayanan kan. Iya sih. Aduh, bahaya ini. Bujur perkemahan sona ada karena tanpa bagate kan situ biasa. Iya. itu betul tuh. Menir di Jangan pemuda. tidak boleh Iya, bagate nih. makanya, iya. Jangan bilang apa nih pelayan khusus ini diwawancarai kong bilang bagate jo bagus. Nggak seperti itu. Iya, betul. Ya. Tapi kata memang kalau kita bicara tentang mancap tikus itu salah satu support juga, support ekonomi Sulawesi Utara, pergerakan ekonomi. Bahkan ada yang bilang tapi istri saya orang Minsel yang memang memproduksi cap tikus di sana bisa sarjana gitu. Iya. Banyak pendeta-pendeta juga minum yang sesuai takaran dan pada tempatnya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu masing-masing, tempatnya di mana biasa? Biasanya Tempatnya di teras rumah Asik. sendiri momen jam 9 jam 10 malam sebelum tidur. Atau setelah kombapa. Setelah kombap. Marso di rumah. Setelah kombapa Marso di rumah. Itu lo jam 9 Masa di jam 10 rumah. tadi. Itu kan Itu, orang no? baru kembali di teras. Oh iya. Teras rumah. Iya. Nanti dia oke. pulang setengah 9 dari Kombapa, no? Iya. 9 sampai rumah. Betul. Oh iya. Atau kalau Kok kita yang agak roaming ya? panjang ini. Ada lagi yang mau tanya Pak Mir Davis, Kak kita Davis tanya, ini terakhir Jo. Terakhir kita mau tanya Kak P planning ke depan Jo Kak. Oke. 5 sampai 10 tahun ke depan untuk generasi muda. Wah. Wah. Planning ke depan teman-teman ini unik. Tapi kita pernah ditanyakan soal ini di TVRI dan di RRI ketika kita jadi narasumber. Sekarang TMP. TMP. Kita ketika ditanyakan kita visi ke depan, kita harapan impian ke depan kita itu menjadi pemimpin daerah. Amin. Oh. Ya. Kita goals ke sana nanti. Tapi wishlist itu jadi pemimpin daerah yang datang dari akademisi, dari dunia pendidikan. Kita mau kita selalu sampaikan tapi vibrasi iman, tapi teman bilang jadi wali kota Manado 2040. Nah, Amin. who knows yang datang di sini Asik. adalah seorang wali kota Asik. di kemudian hari, ya toh? Iya betul. Sasarannya ke sana. Jangan lupa batu orang nih Kak. Iya Kalau siap. soal jadi wali kota. Siap. Hukum tua tanya mau lupa. Siap. Betul. Pak Wali. Sedap sekali ini bahasa ini. Kita selalu vibrasi iman, tapi bilang kita kerinduan menjadi wali kota Manado suatu hari nanti. Tapi kita bilang wali kota Manado 2040. Dan orang yang nonton ini yang tahu pasti orang tertawa dong Lea. Karena kita vibrasi iman ke depan itu. Dan kita berharap ketika itu pun terjadi ya semua dalam rancangan Tuhan. Cuman yang soal tadi remaja ya kita punya kerinduan untuk membangun sumber daya manusia. Betul. Remaja generasi emas Sulawesi Utara supaya lebih berkualitas, lebih mampu menunjukkan citra dirinya sebagai orang Kristen, harus konsisten, punya komitmen yang sungguh, iman percaya dorang ke mana. Dan siapa ini Dang? So terharu? Iya Mas. Ya. Kita kagum dengan orang yang peduli dengan generasi muda kok. Iya betul ya. Dan kita berharap nanti anak-anak remaja yang ada di luar sana juga harus bisa memilih mana hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Karena sekarang orang mau pilah dan pilih itu nyanda gampang, susah. Kita perlu benar-benar observasi, benar-benar cari tahu secara sungguh, lihat dulu itu sesuai atau enggak, baru boleh orang backing, ambil tindakan. Kalau nyanda jangan. Tapi satu hal yang tamu bilang, teman-teman jangan memilih
bukan itu. Maksudnya mau bilang jangan memilih teman juga. Orang harus berteman dengan siapa saja, iya toh. Jadi artinya dengan siapapun kita berteman, jadilah berkat. Amin. Iya, begitu. Jadilah terang. Jadi begitu Iya. Obor. Salah. Bukan. Remaja Gemim, apa Siap. kabar hari ini? Siap. Berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, Saya diberkati. Anda berhasil.